Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Agnes Ninda Sofipa, guru SD Negeri 1 Blambangan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Ibu Yuli Widiyati dan Ibu Lili Wahyuni. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan, jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Yang kedua, terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan perubahan keyakinan kelas atau sekolah. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah: yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. Yang ketiga, terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi dalam pelayanan. Selanjutnya, lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan sejawat. Yang ketiga, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. Dan yang terakhir, menyusun keyakinan kelas yang selanjutnya akan ditempel di kelas masing-masing. Dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar. Selanjutnya, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, dan orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD Negeri 1 Blambangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Blambangan, Bapak Ali Sodikin, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Blambangan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang berkenan hadir dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai aksi nyata modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak bersama saya Agnes Ninda Sofipa, guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita bersama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang semangat ya pada siang hari ini. Coba sekarang saya punya games. Coba semuanya bisa fokus ke depan. Biar tidak ngantuk, saya punya games nih. Jadi nanti Bapak dan Ibu mendetek itu apa ya? Menjawab benar atau salah dari pertanyaan yang ada di depan. Siap ya?
mulai. Coba benar atau salah. Jadi yang pertama baca dulu kalimatnya, tentukan benar atau salah, kemudian melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Nomor 1, Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Benar, coba. Oh iya, betul. Dapat bintang lagi. Next. Burung Garuda adalah lagu kebangsaan Indonesia. Ayo, yang mana? Lagu kebangsaan. Salah, coba. Lah, mulai bingung. Pak bingung ini. Next, Indonesia adalah negara kepulauan. Nah, kita cek dulu. Oke. Bendera Indonesia berwarna merah dan putih. Iya, betul. Selanjutnya, Indonesia adalah negara kepulauan tadi. Oh, sudah ya tadi ini ya. Next. Nah, ini. Pancasila berisi 6. Nah, next. Indonesia Raya adalah lagu daerah Indonesia. Iya. Terakhir, burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Masa benar, coba kita cek. Yeay, terima kasih. Nah, baik, Bapak dan Ibu, di sini adalah profil saya. Nah, yang pertama yaitu saya mempunyai pertanyaan. Apa itu budaya positif? Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang tahu. Di benak Bapak dan Ibu kalau mendengar kata budaya positif apa ya? Mungkin ada yang mau menjawab. Yang tahu tentang budaya positif mungkin Bu Heni. Budaya positif untuk anak-anak apa Ibu Guru? Boleh buat anak-anak, buat guru. Kalau untuk anak-anak itu biasanya saling berbagi jajan. Kalau untuk ibu dan bapak guru sama-sama berbagi juga jajan bisa, makanan. Terus apa lagi ya? Ilmu. Terima kasih. Terima kasih. Dari Bu Heni tadi berbagi, sharing kepada sesama guru atau peserta didik. Kemudian dari Bu Jini coba, kalau ada kata-kata budaya positif itu di benaknya itu kira-kira tentang apa ya? Tentang apa? Boleh contohnya? Praktisman atau bagaimana? Boleh. Dari Bu Fani. Budaya positif itu mengenai tentang nilai-nilai, keyakinan, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Betul semuanya. Budaya positif itu hal-hal baik yang dilakukan bisa oleh guru, bisa oleh murid, sesama guru, sesama murid, itu adalah budaya positif. Kemudian, apakah budaya positif itu penting bagi sekolah kita? Kira-kira Bapak dan Ibu? Penting. Kenapa penting? Apa? Kenapa kok penting di sekolah kita? Coba ada yang angkat tangan. Bunda Heni, coba silakan. Untuk anak-anak bisa membantu berperilaku yang baik, terus bisa membantu akhlak berbuat baik. Baik, benar sekali. Kalau bagi siswa, budaya positif itu bisa ditanamkan mulai dari kebiasaan-kebiasaan siswa, kebiasaan bermain, kebiasaan di rumah, ataupun kebiasaan di sekolah. Kenapa penting? Karena dapat menumbuhkan motivasi intrinsik itu dari dalam diri siswa. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Kemudian budaya positif juga harus disebarluaskan kepada siswa. Karena apa? Akan menjadi tanggung jawab
bersama Bapak Ibu, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, yang pertama di sini saya akan mengatakan pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak dan Ibu di sini pernah mendengar, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, kira-kira kalau saya bertanya kepada Pak Anang, coba, kira-kira kalau Pak Anang di kelas itu pembelajarannya berpusat pada murid atau pembelajarannya berpusat pada guru, ya? Untuk kelas 4 pembelajarannya berpusat pada murid. Baik, bagus. Berarti sudah mengimplementasikan paradigma baru yang seharusnya kita sebagai guru, sebagai pendidik harus mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pasti kita tidak baru dengan profil pelajar Pancasila. Di sini sudah dijelaskan ada berapa tahap, ada 6 aspek yang akan dicakup oleh profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu adalah tujuan pendidikan kita, yaitu yang pertama beriman dulu. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Kenapa kok berkebinekaan global? Karena budaya di Indonesia itu sangat banyak sekali. Indonesia kaya akan budaya. Diharapkan murid itu mencintai budaya sendiri dulu. Nah, kemudian yang ketiga bergotong royong antar siswa, kemudian antar keluarga boleh bergotong royong. Yang keempat kreatif, menumbuhkan kreativitas peserta didik. Kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Baik. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, di sini kenapa kok dijelaskan miskonsepsi? Miskonsepsi sendiri yaitu kita sebagai guru biasanya beranggapan kalau murid itu kita didik itu harus sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, seperti itu. Jadi dari Dr. William ini membuat teori, yaitu teori kontrol. Yang pertama ilusi, guru mengontrol murid. Jadi kita beranggapan kalau murid itu harus sesuai dengan yang guru inginkan. Nah, kayak gitu. Sebenarnya salah. Murid itu harus berkembang sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga salah. Kalau kita beranggapan kalau menyalahkan anak itu akan membuat anak itu semakin berkembang, itu salah. Seharusnya kita menguatkan anak-anak. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak
Bapak Ibu, saya lanjutkan. Selanjutnya, nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, sama halnya yang dijelaskan oleh Dr. William tadi. Stimulus responnya yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Itu salah, ya. Seharusnya apa? Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap murid itu mempunyai kebutuhan masing-masing. Mungkin ada si A itu kurang paham tentang matematika, kemudian yang si B itu lebih menonjol ke matematika. Nah, itu adalah kebutuhannya berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya apa? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda di sini. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, itu adalah hal yang kurang sesuai. Seharusnya bagaimana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, mungkin saya ambil 3 contohnya dari pendekatan teori kontrol ini, ya. Saya next aja. Nah, tadi awal kita sudah membahas dan saya sudah bertanya ke beberapa Bapak dan Ibu, yaitu tentang disiplin positif. Sebenarnya apa sih disiplin positif itu? Nah, ini. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kemudian belajar, ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi awal itu adalah motivasi dari diri sendiri. Nah, itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi diharapkan peserta didik itu kita wujudkan disiplin positif tanpa adanya ancaman, kemudian tanpa adanya reward. Nah, seperti itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah ini sebagai pendidik, kita sebagai guru, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dalam dirinya sendiri dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah harapan semua guru, harapan dari pendidik. Nah, tadi ada kata-kata nilai-nilai kebajikan. Saya ambil 3, sebenarnya banyak ya ini. Nilai-nilai yang telah disepakati saya ambil 3 saja. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang pertama yaitu dari profil pelajar Pancasila, ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada nilai mandiri, nilai bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Selanjutnya ada nilai dari Ibo Primary Years Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu dari PYP, itu PYP. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikannya apa aja? Ini ada beberapa, yaitu dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan
terbaik dari diri. Oke. Oke, sekarang saya lihat Bapak dan Ibu ada satu lagi nih. Mungkin Bapak dan Ibu guru di sini tertarik dengan games ini. Ini namanya games apakah itu? Coba. Bentar. Nah, tebak gambar yang diperbesar. Jadi di sini saya sebagai pembawa acara, ya. Saya sebagai pembawa acara dan Bapak Ibu yang menjawab nanti soal yang ada di depan. Ini ya aturan permainannya. Jadi nanti ada foto atau bagian foto yang diperbesar. Kemudian Bapak dan Ibu menebak foto itu siapa atau kira-kira barang apa ya. Coba, sudah siap? Siap. Ini babak mudah dulu, babak mudah. Ya, babak mudah. Apa ini kira-kira ini? Kucing. Ada yang jawab kucing, mungkin ada yang lain? Panda. Panda. Ada kucing, ada panda, mungkin ada yang lain? Kelinci. Kelinci. Coba kita cek, ada 3 kemungkinan jawaban. Pasti kucing jawabannya. Next, ini masih soal mudah. Nah, apa ini? Kopi. Kopi, coba kita cek. Iya, betul. Nah, kalau ini sesi mudah, sekarang ada yang sesi sulitnya ini. Bapak sulit. Nah, wes. Nah, coba kira-kira ini siapa? Ayo. Kira-kira dari namanya itu terlihat siapa? Bu Risma. Coba kita cek apakah benar Bu Risma. Iya. Next, ini sulit sekali. Ini sulit, benar-benar sulit nih. Siapa dari telinganya? Dari telinganya mungkin terlihat tidak? Pak Richard, benar? Benar Pak Richard, tidak ada jawaban yang lain? Oke, coba kita cek ya jawabannya Pak Richard apa bukan. Jangan terkecoh loh ya. Ternyata jawabannya adalah Pak Ali. Ini Pak TikTok. Oh ya, apa? Kurang cerah mungkin ya Pak ya cahayanya. Next, terakhir nih. Masa nggak tahu? Pak Richard ini loh. Siapa ya? Ayo siapa? Bisa laki-laki, bisa perempuan loh. Karena kostumnya itu hampir sama ya Bapak Ibu di sini. Boleh Pak Pak Richard, oke. Ada yang jawab Pak Richard, mungkin ada jawaban yang lain. Pak Anang, ada lagi. Siapa? Ini kelihatan bapak-bapak atau ibu-ibu? Bapak-bapak. Oke, berarti antara Pak Parto, Pak Richard, Pak Anang. Udah itu aja, udah. Ayo, siapa? Jangan terkecoh. Sudah? Benar Pak Richard? Kok cantik? Iya kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa double mungkin jawaban yang tadi. Cluenya ini kita foto bareng-bareng kok. Bareng-bareng fotonya, cluenya. Beda dengan Pak Ali tadi, fotonya sendiri dari samping.
saya ternyata cantik juga ya di depan sini kayak gitu. Saya ternyata bersih juga ya. Next. Nah, ini. Nah, kenapa ingin menjadi guru? Nah, sekarang saya ingin tanya ini. Semua di sini adalah sebagai pendidik. Pasti ada hal. Kenapa ya saya jadi guru? Nah, kenapa? Kalau saya sendiri, individu sendiri, kenapa menjadi guru? Itu adalah cita-cita saya dari kecil. Kalau ditanya cita-citanya ingin jadi apa? Jadi guru, kayak gitu. Kemudian saya membuktikannya kalau perkataan itu adalah doa. Ternyata betul loh Bapak Ibu. Ternyata kalau dari kecil itu sudah fokusnya pengen jadi guru. Ternyata alhamdulillah ternyata sekarang kesampaian jadi guru. Nah, yang belum bersuara tadi kira-kira Bu Risma yang sudah wajahnya terpampang nyata. Bu Risma, kenapa kok Bu Risma pengen jadi guru? Teman jadi ingin aja jadi guru aja karena sekolahnya dekat. Mungkin bisa dijelaskan Bu Risma. Kenapa saya ingin menjadi guru? Yang pertama, saya ingin berbagi ilmu kepada anak-anak. Yang kedua, karena itu cita-cita saya dari kecil. Yang ketiga, saya ingin mendidik, berbagi kebaikan ke anak-anak. Mungkin itu. Sangat mulia sekali ya. Cita-citanya ingin menjadi guru, ingin berbagi ilmu yang didapatkan. Dan yang paling penting, guru itu belajar sepanjang hayat. Ya, belajar sepanjang hayat. Kita sampai sekarang pun pasti belajar, ya Pak tidak? Belajar mengerjakan, belajar mendidik siswa itu adalah belajar sepanjang hayat. Itu adalah tugasnya guru. Sangat luar biasa ya Bu Risma tadi, tujuannya mulia sekali. Kemudian, nah, cita-cita atau kenapa kok menjadi guru itu adalah berasal dari diri kita masing-masing atau berasal dari motivasi kita. Motivasi itu tumbuh karena kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Biasanya seperti itu. Aku ingin membeli sepeda motor, bagaimana caranya? Aku harus menabung. Nah, itu contohnya. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu pasti. Kita makan tujuannya apa? Biar tidak lapar, kayak gitu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, gitu ya. Itu pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya, bagaimana kita bertahan hidup? Kita harus makan. Nah, contohnya makanan itu adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Masuk di bertahan hidup. Kemudian pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan itu adalah kebutuhan dasar manusia dalam lingkup bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kita sebagai manusia juga perlu adanya rasa kasih sayang, baik sesama teman, keluarga. Nah, itu ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok itu adalah contoh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan.
yang paling utama dari 5 kebutuhan tadi? Coba saya akan bertanya ke Pak Prakton. Dari 5 kebutuhan tadi Bapak ada bertahan hidup, kesenangan, rasa diterima. Kebutuhan manakah yang paling utama menurut Pak Prakton tadi? Kebutuhan makan. Kebutuhan makan, iya betul. Kebutuhan yaitu bertahan hidup masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan makan masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Betul sekali Pak Prakto. Nah, selanjutnya, ini saya akan membagikan lembaran yang berwarna kuning ini yang akan diisikan oleh Bapak dan Ibu. Di sini ada 5 pertanyaan yang sangat mudah. Tidak usah terlalu panjang. Bapak dan Ibu cukup menuliskan jawabannya saja di lembaran berwarna kuning. Itu mengisi 5. Jadi langsung aja pertanyaannya nggak usah ditulis ya. Jadi langsung aja jawabannya. Nomor 1 contohnya ya, saya bantu menjawab. Nomor 1, siapakah orang yang paling penting di dalam hidup Anda? Kalau saya keluarga. Kalau mungkin yang sudah berkeluarga, mungkin suami boleh, mungkin istrinya boleh, mungkin anak itu adalah orang yang paling penting di hidup Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya nomor 2, nilai-nilai kebajikan tadi. Ada nilai mandiri, gotong royong, integritas, peduli. Nah, itu kira-kira nilai kebajikan yang paling terpenting dalam hidup Anda itu apa? Tidak usah panjang-panjang, cukup singkat-singkat saja menjawabnya. Yang nomor 3, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang paling diinginkan ada pada diri Anda? Kalau saya, yang paling saya inginkan sifatnya yaitu kreatif, kemudian bertanggung jawab dan disiplin. Itu karena saya rasa disiplin itu perlu ada di diri saya. Kayak gitu. Kemudian yang nomor 4, apa pencapaian Anda yang sangat banggakan, yang sangat dibanggakan? Kalau saya itu bisa lulus kuliah sarjana, itu adalah hal yang sangat saya banggakan. Mungkin yang lain bisa contohnya saya melahirkan anak saya, itu adalah hal yang membanggakan sekali. Setiap orang berbeda. Saya menjadi ayah dari anak-anak saya, boleh. Itu adalah hal yang sangat membanggakan. Oke? Itu. Iya, langsung dijawab aja. Kemudian yang nomor 5, pekerjaan yang ideal. Kalau saya guru, karena saya guru, menurut saya guru adalah pekerjaan yang sangat ideal bagi saya. Gitu. Iya, silakan dijawab. Nomor dikasih nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nilai kebajikan bisa mandiri, tanggung jawab, jujur. Jadi nilai-nilai yang baik. Nilai kebajikan banyak ya. Saya bantu di sini. Nilai kebajikan tadi sangat banyak sekali. Bisa ambil dari profil pelajar Pancasila tadi. Nah, sebentar. Nilai kebajikannya ini bisa ambil 1 atau 2 atau 3. Bisa kreatif, kerjasama, komitmen, antusias. Itu adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Kalau saya inginnya itu adalah yang berkomitmen, boleh. Kemudian dapat dipercaya, boleh. Jujur, kreatif, bernalar kritis, boleh. Silahkan. Kembali ke pertanyaan tadi ya. Ada 5. Ada 5 pertanyaan. Tidak perlu panjang-panjang ya Bapak Ibu. Cukup 5 saja, dikasih nomor.
nanti menjadi orang yang ideal, karakter sifat yang paling diinginkan itu sosok yang bagaimana? Mungkin mandiri. Nah, yang bernalar kritis, gitu. Mungkin orang yang berkomitmen, berintegritas, boleh. 10 detik lagi. Apa pekerjaan ideal Anda? Mungkin kalau nggak jadi guru bagaimana? Ya nggak apa-apa. Kan terus bapak dan ibu, ya kan? Idealnya saya ingin menjadi apa? Pengusaha mungkin boleh kalau Pak. Ya. Pak Ana sudah? Bu Dini sudah, Bu Dini? Sudah. Coba dari Bu Dini ingin dengar jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 5. Coba Bu Dini, monggo. Yang nomor 1, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Jawabannya karena saya sudah berkeluarga, yang paling utama ya suami, kemudian anak, selanjutnya orang tua. Untuk yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ini saya pilihnya ada 3 ini, apa? Mandiri, jujur, dan tanggung jawab. Untuk yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Jawabannya tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri. Yang selanjutnya, apa pencapaian Anda yang sangat banggakan? Yang pertama, saya bisa masuk ke perguruan tinggi tanpa melalui tes. Yang kedua, bisa lulus dan menjadi sarjana. Yang terakhir, yang baru saja saya bisa melahirkan anak saya dengan secara normal. Yang terakhir, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ini pekerjaan saya guru, jadi jawabannya adalah guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Dini, luar biasa. Bisa masuk perguruan tinggi tanpa tes itu luar biasa. Berarti pintar. Alhamdulillah ya Bu. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih. Nanti jawabannya bisa disimpan sendiri. Nah, saya lanjutkan. Nah, tadi kita sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu lahir karena adanya motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik. Ada yang tahu motivasi ekstrinsik berarti lahir dari ekstrinsik. Luar, iya betul, dari luar diri individu itu. Contohnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasinya. Kemudian kalau dari dalam yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Baik, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan di sekolah, bila ada pelanggaran tentunya sesuatu harus terjadi. Ya Pak tidak. Kalau ada pelanggaran, contohnya anak melanggar tata tertib, pasti ada hal yang harus dia dapatkan. Ya, ada sanksinya, betul. Untuk itu perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Nah, hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang ada hal yang positif. Kalau hukuman dan konsekuensi itu biasanya kan cenderung negatif ya ke peserta didik. Nah, dalam diskusi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yaitu dinamakan restitusi. Baik. Tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Sekarang hukuman. Hukuman sendiri biasanya hukuman itu tidak terencana atau
Misalnya ada anak yang terlambat sekolah, biasanya oleh gurunya dipanggil, kemudian mungkin dihukum atau itu adalah hal yang tiba-tiba anak telat, itu adalah hal yang tidak terduga, tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Biasanya hukuman itu cenderung ke fisik atau psikis, yang didapatkan oleh peserta didik. Beda halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi itu ada peraturan tertulis, ya. Kemudian anak melanggar. Nah, ciri-cirinya apa? Ya ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid, itu konsekuensi. Dan hal yang positif, adanya pelanggaran namanya tadi restitusi. Nah, ini adalah program yang dibuat untuk menciptakan hal yang positif untuk kondisi murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan itu namanya restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang diajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, itu adalah restitusi juga. Jadi murid diminta untuk mencari solusinya atas kesalahannya itu apa, kayak gitu. Jadi agar murid itu berpikir juga bahwa itu salah dan kesalahannya harus diperbaiki, kayak gitu. Oke, Bapak dan Ibu coba dijawab nih, ada kalimat ini. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Biasanya anak dihukum seperti dihukum, atau ini masuk hukuman atau konsekuensi? Kira-kira ini masuk hukuman atau konsekuensi? Coba Bapak yang mencatat 100 kali karena terlambat gitu ya. Konsekuensi jawabannya tadi ya. Konsekuensi, coba kita cek konsekuensi. Betul. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Oke. Hukuman, coba kita cek apakah betul? Iya, hukuman bersifat apa? Menghukum secara fisik, itu adalah hukuman. Selanjutnya, hukuman atau konsekuensi, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ada dua nih, antara hukuman dan konsekuensi. Coba yang mana? Kita cek ya. Hukuman karena berupa fisik, ada fisiknya. Tidak hanya fisik nih, bisa psikis juga. Ya, nah, nih hukuman atau konsekuensi menggantikan kertas yang telah dicoret-coret. Jadi dia itu mencoret-coret, tapi dia harus bertanggung jawab. Nah, coba konsekuensi, bagus ya. Jadi harus bisa membedakan ya Bapak Ibu, mana itu hukuman, mana konsekuensi. Kalau konsekuensi biasanya itu karena perbuatannya dia harus mengganti, jadi ada rasa tanggung jawabnya, itu adalah konsekuensi. Tapi tetap anak itu akan merasa kayak diawasi, aduh aku bener nggak yo, kayak gitu kalau di diri anak. Ini coba, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Coba. Hukuman, betul. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini masuk hukuman atau konsekuensi?
konsekuensi. Oke, jadi ada rasa tanggung jawab, tapi dia tetap merasa apa ya, kurang nyaman. Nah, kayak gitu. Nah, berikut ini akan disampaikan suatu program. Kalau konsekuensi sama hukuman tadi cenderung negatif, di sini ada disiplin positifnya yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen. Ada yang namanya yaitu pendekatan restitusi. Ada yang pernah dengar? Ada di program PMM, ya, restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu sebagai guru ada 5. Kita kira-kira di pihak yang mana ya? Ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai temankah, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kira-kira kita sebagai guru itu. Coba, ini ada perbedaannya. Perbedaannya, saya ambil kasusnya si Adi, ya. Si Adi itu terlambat hadir ke sekolah. Saya sebagai penghukum, ayo Adi, hormat ke bendera selama 1 jam. Itu adalah guru sebagai penghukum, ya. Bisa ya membedakan. Jadi kalau saya guru sebagai penghukum, pasti si Adi itu akan saya suruh hormat ke tiang bendera selama 1 jam. Ada hukuman fisiknya, kayak gitu. Itu adalah penghukum, guru sebagai penghukum. Kemudian kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai pembuat merasa bersalah, si guru itu akan berbicara seperti ini. Berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu, Adi, kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak, kayak gitu. Jadi dengan nada yang sedih, kemudian si anak pasti akan merasa, oh iya yo, aku telah mengecewakan bapak dan ibu ya karena aku terlambat. Nah, itu adalah guru sebagai mungkin sebagai ini pembuat merasa bersalah. Kemudian ada lagi yaitu sebagai teman. Posisinya guru sebagai teman, dia pasti akan berkata seperti ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Bahasanya pun berbeda. Kalau kita dengan murid, bahasanya kita sebagai teman, kita anggap murid kita menganggap kita teman, pasti kita juga bahasanya kayak apa ya, santai, kayak gitu. Bawaannya santai. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, nanti ibu dan bapak guru bantu. Nah, ini ada negatifnya juga. Kita juga bisa sebagai teman, tapi negatifnya apa? Kita kurang dihargai oleh murid, kayak gitu. Alah, nggak apa-apa, wes sama Bu Nida kok, paling nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Ini negatifnya. Kalau kita dianggap sebagai teman oleh murid kita kurang dihargai, kayak gitu. Kemudian kalau guru sebagai pemantau, contohnya guru sebagai pemantau ini, Adi, kamu sudah terlambat 15 menit. Sebagai konsekuensinya, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas. Ini nadanya datar, kayak gitu. Jadi anak pun merasa aku salah. Apa? Aku salahnya gimana ya? Aku kok sendirian gitu. Jadi si murid akan merasa dia kok sendirian, bertanggung jawab sendiri, nggak ada yang mengarahkan, kayak gitu. Kalau kontrolnya guru itu sebagai pemantau. Bagaimana kalau kontrolnya guru itu sebagai manajer? Nah, ini adalah yang diharapkan oleh semua pendidik. Kita pasti ingin menjadi seorang manajer bagi peserta didik kita. Apa yang dia bicarakan? Apa yang dia akan ungkapkan kepada si Adi tadi karena Adi terlambat sekolah, terlambat hadir di sekolah? Apakah kamu tahu kesalahanmu, Adi? Kayak gitu. Jadi nadanya pelan, tapi juga kena ke Adinya. Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Gitu. Jadi si Adi juga introspeksi diri.
Selanjutnya, nah coba Bapak dan Ibu sekarang yang menjawab ini kayak tadi ya, kita tebak-tebakan. Posisi kontrol apakah aku? Tadi ada 5. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrolnya apa ya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Ada penghukum tadi ya pilihannya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Membuat merasa bersalah. Coba kita cek ya. Mana tadi? Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu adalah posisi kontrol sebagai iya, pembuat merasa bersalah. Jadi siswanya itu merasa, aku sudah mengecewakan Bu Indah nih. Gitu. Itu nggak baik juga ya buat murid. Dia semakin tidak percaya diri untuk mengungkapkan atau bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kira-kira ini posisi kontrolnya apa nih Bapak dan Ibu? Ada 5 tadi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kalau anak dikatai seperti itu bagaimana ya sih diri anak itu? Ini adalah sebagai penghukum. Iya. Jadi langsung John kena ke anaknya. Langsung di apa? Sekap kayak gitu ya. Jadi si anak juga langsung aku melakukan apapun kayaknya salah terus deh kayak gitu. Itu tidak baik juga ya. Itu berarti si gurunya adalah sebagai penghukum. Selanjutnya nih, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Si anak dikasih pertanyaan seperti itu, kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai apa? Sebagai manajer. Bagus. Jadi si siswa dia akan merasa introspeksi diri. Oh iya ya, gimana ya caranya menyelesaikan? Jadi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bantuan guru untuk menuntunnya, kayak gitu. Selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Teman, ini bahasanya sudah kelihatan. Ini, tapi negatifnya apa ya? Itu kurang dihargai sama teman. Jadi dianggap, kalau Bu Linda nggak apa-apa sama Bu Linda ya. Kayak gitu, sama murid kurang dihargai. Negatifnya itu ya. Ada positifnya Bu, ada positifnya. Murid itu lebih leluasa bilang apapun dengan gurunya, lebih terbuka. Tapi negatifnya yaitu muridnya apa ya, kurang menghargai. Nggak apa-apa sampai Bunda aja gitu mungkin. Terus ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini kayak ada konsekuensinya seperti itu. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Pemantau. Iya, pemantau itu kayak ada yang apa ya? Ada yang bermata-matai dia gitu. Dia merasa seperti itu. Iya, kayak gitu. Jadi dia pun nggak nyaman pada diri murid tersebut, kayak gitu. Nah, keyakinan kelas pasti Bapak dan Ibu sudah tidak hal yang baru lagi ya, keyakinan kelas. Lebih baik keyakinan kelas ini bukan lebih baik ya, tapi disarankan dilakukan di awal pembelajaran. Contohnya mau masuk semester 1 itu dibuat keyakinan kelas. Buat apa sih keyakinan kelas ini? Sama dengan peraturan ya, tapi yang membuat itu ya si murid sendiri ya, bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Ingat, positif, tidak ada kata jangan, jangan, jangan. Itu adalah kata-kata negatif ya. Contohnya disiplin waktu, nah, itu adalah kata-kata positif.
Kalau negatifnya apa? Jangan terlambat sekolah. Itu adalah kata-kata negatifnya. Jadi kita usahakan menuliskan dengan kata-kata positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Diharapkan nantinya setiap kelas mempunyai keyakinan kelas, ya. Agar apa? Agar sesuai itu. Oh iya ya, saya sudah menuliskan tertib tiket, tertib tiket. Nah, kayak gitu. Jadi anak itu, oh ya, aku waktunya piket. Jadi aku sadar aku harus membuka jendela pagi hari. Aku sadar aku harus datang lebih awal. Itu adalah contoh keyakinan kelas, ya. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau di dalam kelas berarti siswanya harus dilibatkan. Bukan hanya bapak dan ibu saja yang membuat keyakinan, tetapi juga harus melibatkan muridnya. Itu penting. Nah, selanjutnya ini yang pernah saya terapkan di kelas saya, kelas 5, yaitu menerapkan keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu menuliskan murid itu harus bagaimana sih? Ada yang menuliskan mendengarkan guru saat berbicara di depan, mengumpulkan tugas tepat waktu, kayak gitu. Ini adalah contohnya. Nah, kemudian ada segitiga restitusi, ada 3. Restitusi itu apa aja? Tadi hal yang positif untuk memecahkan suatu permasalahan yang dialami oleh murid. Nah, kalau tadi negatifnya ada hukuman dan konsekuensi, kalau positifnya yaitu restitusi. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini yang pertama. Nanti kita akan lihat bagaimana sih cara menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini segitiganya ya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Suatu proses artinya sendiri, yaitu suatu proses dialog. Namanya dialog itu berarti percakapan antara guru dan murid, ya, yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Contohnya yang pertama yaitu berdasarkan prinsip setiap membuat kesalahan adalah bagian dari proses menstabilkan identitas. Contohnya kata-katanya bagaimana sih? Berbuat salah itu tidak apa-apa gitu, karena semua orang itu pernah melakukan kesalahan kayak gitu. Jadi si anak mungkin dipanggil, ya, kemudian diajak ngomong 4 mata, ya. Jangan anak dinasihati di depan umum, itu sama dengan mempermalukan anak-anak. Kita panggil si anak tersebut, mungkin yang melakukan kesalahan kita panggil, kemudian kita bisa membukanya dengan, kamu kenapa tadi terlambat? Nah, Erlangga, kenapa kemarin tidak masuk sekolah, Erlangga? Kayak gitu. Kita bisa menanyakan hal-hal yang ringan-ringan dulu, biar apa? Dirinya itu stabil, si anak itu stabil. Nah, kayak gitu. Yang kedua yaitu validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, tadi ada Erlangga terlambat. Kemudian saya bisa berbicara seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hari ini ya Erlangga. Maksudnya nggak masuk selama 1 minggu kayak gitu. Pasti dia berpikir, oh iya ya, pasti ada hal yang pasti akan aku kerjakan kalau aku nggak masuk kayak gitu. Jadi biar dia itu sadar kalau hal yang dia lakukan itu salah. Nah, terus Bapak dan Ibu bisa berbicara, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, itu si anak pasti akan sedikit demi sedikit akan terbuka karena kesalahannya. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu bisa memotivasi si anak. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Ini adalah langkah yang terakhir berdasarkan
mulai dari disiplin positif, kemudian menyelesaikan masalah, kemudian posisi kontrol guru, kayak gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah jelas, oke, dari keenam konsep yang kita bahas tadi, apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Tidak ada, alhamdulillah, berarti sudah jelas ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hari ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai pendidik yang lebih berpusat kepada siswa kita. Tujuannya kan untuk berbagi ilmu, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Mungkin cukup sekian dari saya.